1 ingin mempresentasikan tugas makalah kelompok sistem operasi dengan judul modifikasi Linux atau remastering. Anggota kelompoknya itu ada Ditya Setiawan, Asen Nurhayati, Nianti, Nur Hidayat Jati, dan Stefani Tania Miselin. Nama saya Sri Nurhayati Ningsih. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah singkat sistem operasi Linux. Linux merupakan sistem operasi berbasis open source. Kernel sistem operasi Linux diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 saat dia masih berada dalam masa kuliah di Universitas Helsinki, Finlandia. Berbagai kode program dikembangkan pada tahun 1991. Kode ini telah berkumpul hanya kurang satu, yaitu kernel. Sementara itu, di tempat lain, Linus Torvalds yang saat itu masih menjadi mahasiswa di Universitas Helsinki mengembangkan proyek pribadi untuk mengembangkan kernel sistem operasi yang mirip dengan Unix atau disebut Unix-like. Sekarang sistem operasi Linux telah digunakan di berbagai infrastruktur dan berbagai hardware, mulai dari web server yang melayani puluhan ribu request per detik hingga aplikasi embedded. Selain itu, Linux juga menjadi tulang punggung berbagai perangkat kritis seperti satelit, kelistrikan, surveillance, hingga pada pesawat terbang. Perkembangan sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux telah banyak mengalami perkembangan sejak pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds. Di sini ada 1983 itu ada Richard Stallman memprakarsai proyek GNU atau GNU Not Unix untuk menciptakan sistem operasi free. September 1991 ada Linus Torvalds merilis kernel Linux versi 0,01. Pada 5 Oktober 1991, Linus Torvalds merilis kernel Linux versi 0,02 dan sampai 2015 kernel Linux versi 4.0 dirilis. Di sini ada lisensi sistem operasi Linux. Linux dilisensikan berdasarkan GNU atau GPL, merupakan kepanjangan dari General Public License, merupakan jenis lisensi di mana pengguna dapat melihat, mengubah, dan mengembangkan kode dari sebuah program yang terlisensi dalam GPL. Namun pengguna harus tetap patuh pada aturan dasar seperti mencantumkan lisensi GPL pada kode yang ia rubah dan tidak boleh mengklaim software yang ia modifikasi untuk tujuan komersil. Kernel atau sistem operasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Linus bukanlah satu-satunya orang yang berkontribusi dalam pengembangan Linux. Meskipun dia menjadi salah satu pionirnya. Mengingat kernel tidak akan dapat bekerja tanpa ada support dari software lainnya, istilah GNU atau Linux dirasa lebih tepat digunakan karena dengan adanya software GNU lah yang membuat kernel Linux dapat digunakan dan dapat bekerja selayaknya sistem operasi. Di sini ada kelebihan dan kekurangan Linux. Kelebihannya itu berdasarkan informasi dari berbagai macam sumber. Beberapa macam kelebihan dari Linux diantaranya adalah berikut. Pertama ada open source. GNU atau Linux termasuk Ubuntu adalah sistem operasi yang berdiri di atas lisensi terbuka atau open source. Hal ini berarti sistem operasi ini bebas digunakan bagi siapa saja dan tidak perlu membeli lisensi layaknya pada sistem operasi Windows. Yang kedua, lebih kebal virus. Keunggulan berikutnya yang dimiliki oleh sistem operasi berbasis GNU atau Linux lainnya adalah keamanan dari virus yang relatif lebih baik. Tentunya hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sistem operasi ini bisa terkena virus. Akan tetapi, risiko terkena virus bisa dibilang sangat kecil karena sistem operasi Linux berjalan dengan memperketat keamanan. Yang ketiga, aplikasi bawaan relatif lengkap. Sistem operasi GNU atau Linux Ubuntu pada umumnya akan memberikan bundle aplikasi yang cukup lengkap setelah kita menginstalnya. Selain itu, aplikasi sehari-hari seperti aplikasi kantor atau office, multimedia, pengarsipan, dan berbagai hal lainnya sudah tersedia dan dengan relatif lengkap. Kekurangan. Ada beberapa hal yang bisa dianggap menjadi kekurangan bagi sistem operasi Linux Ubuntu. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tampilan menuntut adaptasi. Bagi setiap pengguna baru sistem operasi GNU atau Linux dibutuhkan tahap adaptasi untuk beradaptasi dengan tampilan antarmuka yang diberikan. Tidak hanya itu, mereka juga harus mempelajari terlebih dahulu mengenai terminal, root, dan berbagai masalah lainnya. Yang kedua, aplikasi relatif sedikit apabila dibandingkan dengan sistem operasi lain. Salah satu kelemahan dari Linux Ubuntu yang mungkin dirasakan oleh penggunanya adalah jumlah aplikasi yang relatif kurang.
Hal ini disebabkan karena pengembangan aplikasi membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga pengembang biasanya cenderung berfokus pada salah satu jenis aplikasi pada salah satu sistem operasi saja. Yang ketiga, kurang relevan untuk gaming. Kekurangan berikutnya yang mungkin akan sangat dirasakan oleh mereka yang ingin bermain game di laptop yang mereka miliki adalah aplikasi gaming yang bisa dikatakan sangat sedikit dibuat pada platform Linux. Pembahasan modifikasi Linux atau remastering. Software remastering itu software yang dibutuhkan untuk melakukan remastering diantaranya yaitu ada file ISO distro Linux Ubuntu yang digunakan Ubuntu 10.04. Yang kedua, Ultra ISO untuk membakar atau burning CD. Yang ketiga, Corel untuk membuat gambar tampilan booting. Yang keempat, MySlack Creator untuk mengemas mengepak file ISO. Yang kelima, program virtualisasi semacam VirtualBox, VMware, dan lainnya untuk mencoba hasil. Tahap-tahap remastering. Praktek remastering Linux Slack. Dalam praktek memodifikasi Linux Slack yang remastering Linux Slack atau CD Live Bootable, kita membutuhkan beberapa software yaitu sebagai berikut. A. Power ISO, B. VirtualBox, C. Photoshop, D. File ISO Slack, yang E. MySlack. Langkah-langkah remastering Linux. Langkah-langkah remastering Linux Slack. Langkah pertama, membuat gambar dengan Photoshop. Yang pertama, gambar pertama dengan nama slack.png untuk background booting dengan dimensi 640 x 480. Yang kedua, gambar kedua dengan nama splash_top.png untuk gambar atas loading bar dengan dimensi 400 x 260. Gambar ketiga dengan nama shutdowncon.png untuk gambar logout dengan dimensi 128 x 128. Yang keempat, gambar keempat dengan nama kmenu.png untuk gambar start. Untuk gambar yang keempat disesuaikan dengan dimensi 16 x 16, 22 x 22, 32 x 32, 48 x 48, dan 64 x 64. Langkah kedua, ekstrak file Slack 612 ISO-nya dan akan ditemui dua folder yaitu boot dan Slack. Kopas gambar pertama dengan nama slack.png ke dalam folder boot. Ekstrak file 003 desktop yang ada di folder Slack atau base. Kopas gambar kedua dengan nama splash_top.png di Slack base 003 desktop user share up key place them default. Kopas gambar ketiga dengan nama shutdowncon.png di Slack base 003 desktop user share apps ksm server pitch. Kopas gambar keempat dengan nama keymenu.png di Slack base 003 desktop user icon crystal svg. Langkah ketiga, kompres folder 003 desktop. Setelah selesai, hapus folder 003 desktop. Pada folder Slack 612, jadikan file berekstensi ISO menggunakan Ultra ISO. Langkah keempat, buka software MySlack Creator. Software ini dibuat untuk remastering operating system khususnya Linux. Bersifat open source. Pertama, kompres folder Slack yang sudah dimodifikasi menggunakan Power ISO atau Ultra ISO seperti gambar di bawah ini. Setelah dikompres menjadi file ISO seperti gambar di bawah ini, setelah jadi file ISO, langkah berikutnya klik kanan Power ISO lalu klik Mount Image to Drive H. Selanjutnya buka program MySlack Creator lalu select source pada kotak dialog. Pilih dalam Slack source tipe CD-ROM, kemudian pada Slack di CD drive pilih CD drive H, MySlack, kemudian klik next. Sekian presentasi dari saya, Stephanie Tania Michelin, dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Nama saya Aditya Setiawan akan mempresentasikan dari slide sebelumnya. Selanjutnya masukkan modul Slack tambahan pada Linux. Jika ingin menambahkan modul pada Slack, klik Alt
modul. Jika tidak ingin menambahkan modul, klik Next. Jika ingin menghapus modul yang tidak diperlukan, klik Remove Existing Modules. Jika sudah menghapus modul yang tidak perlu, klik Next. Lalu langkah berikutnya yaitu modify both option seperti gambar di bawah ini. Setelah modify both selesai, klik Next. Untuk create my slides, klik Create ISO untuk membuat slides yang sudah dimodifikasi. Setelah itu, klik Next sampai bertemu Finish. Teks Linux dengan VirtualBox. Yang pertama, buka aplikasi VirtualBox, lalu klik New untuk membuat mesin baru. 2. Tentukan nama dan tipe OS, lalu klik Next. Nama saya Nyanti. Di sini saya akan melanjutkan dari slide sebelumnya. 3. Tentukan besarnya memori atau RAM yang akan dialokasikan. 4. Tentukan harddisk virtual. Default, klik virtual harddisk now, lalu klik Next. 5. Tentukan tipe harddisk, klik Next. 6. Pilih dialokasikan secara dinamik, klik Next seperti gambar di bawah ini. 7. Tentukan lokasi ukuran harddisk virtual, lalu klik Buat. 8. Setelah membuat, klik Mulai seperti gambar di bawah ini. 9. Klik gambar folder di samping kanan dan browser file ISO yang sudah di remastering tadi. 10. Klik Mulai. 11. Klik proses instalasi slides. 12. Tampilan loading slides yang telah dibuat. 13. Tampilan air slides yang telah dimodifikasi. Kesimpulan, Linux merupakan sistem operasi berbasis open source. Kernel sistem operasi Linux diciptakan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 saat dia masih berada dalam masa kuliah di Universitas Helsinki, Finlandia. Berbagai kode program dikembangkan pada tahun 1991. Kode ini telah berkumpul, hanya kurang satu, yaitu kernel. Linux adalah salah satu jenis sistem operasi komputer yang bersifat open source dan mempunyai beragam jenis distro mulai dari Slackware, Red Hat, CentOS, Backtrack, dan sebagainya. SO Linux umumnya digunakan user yang telah mahir teknologi karena dalam penggunaannya membutuhkan keahlian tertentu, mulai dari instalasi sistem, konfigurasi, sampai dengan penggunaan aplikasi-aplikasinya. Remastering Linux merupakan remastering termudah di antara remastering Linux lainnya. Hal ini penulis rasakan setelah mengaplikasikan langkah-langkahnya. Penambahan dan pengurangan modul saat proses remastering berguna untuk memenuhi kebutuhan aplikasi yang pada Linux yang penulis install. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok